أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa sholat berjamaah subuh serta insya Allah kita akan mengikuti kajian terkait Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam mereka kita curahkan kehadirat junjungan Nabi kita Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Semangat pagi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita udah sampai ke hari ke-11 ya Ramadan ya. Dan kita masih diberikan rahmat dan taufiknya sama Allah sehingga kita bisa mengikuti atau menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Dan mudah-mudahan di sisa Ramadan kali ini kita bisa juga memaksimalkan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Amin. Dan untuk kajian hari ini, insya Allah temanya adalah puasaku dan lisanku. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Huzaifah bin Muhammad. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada Ustadz. Baik. Jazakallah khairan kepada Pak Aryan, moderator kita. Beliau awali dengan mengucapkan semangat gitu ya. Mungkin karena ini sudah 10 hari berlalu dan pada umumnya kan keadaan kaum muslimin itu Ramadan itu gebernya hanya di awal gitu ya. Kemudian perjalanan hari demi hari gebernya makin berkurang. Jadi kalau diibaratkan dengan sebuah grafik, ya sebagian kita itu grafiknya malah mengkerucut ke bawah gitu ya, atau mengkerucut ke atas, ya semakin mengecil gitu. Ya, jadi apa yang Pak Rian sampaikan semangat itu perlu untuk kita semua perhatikan agar mudah-mudahan yang kita jalani adalah semakin bertambahnya hari demi hari Ramadan, maka semakin bertambah pula semangat. Itu maksudnya ya. Bukan semakin turun semangat. Walaupun faktanya shop di masjid itu bukti. Ya, itulah menjelaskan hal ini. Mungkin juga Masjid As-Salam ya Pak Yuda. Awal-awal Ramadan shop salat tarawihnya penuh enggak? Banyak. Kemudian makin ke sini makin maju ya. Itulah kemajuan ya. Kemajuan. Insyaallah. Ya, ini kan fakta ya. Saya yakin semua tahu akan hal ini. Maka perlu untuk saling menguatkan dengan kata semangat gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa abdi'u bisalami ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pembahasan kita kali ini sangat-sangat erat hubungannya dengan ibadah puasa kita. Jadi kalau eh, di sekian banyak forum ceramah nasihat keagamaan, bahkan sebelum Ramadan, menjelang Ramadan, dan juga termasuk di dalam Ramadan, saya yakin yang sering kita dengarkan adalah motivasi untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah. Saya yakin itulah di antara seputar nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita pada umumnya. Dan itu benar. Bahwa kita menjalankan ibadah ini memang semata-mata dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Bukti ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Dan memang benar bahwa bulan Ramadan adalah momentum untuk kita memperbanyak ibadah kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi Pak Rian dan jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketahuilah bahwa ada satu hal yang ini layak untuk kita juga perhatikan sebagai maqasid syariah dalam pembahasan para ulama, tujuan syariat untuk adanya bulan Ramadan dan ibadah puasa. Ya. Ini yang saya ingin tegaskan, satu hal tersebut adalah bahwa adanya Ramadan dan ibadah puasa yang kita jalani sebenarnya di antara tujuan, bahkan ini juga tujuan utamanya adalah dalam rangka pembentukan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini yang mungkin tidak sesering nasihat yang kita dengarkan ya, dibandingkan nasihat untuk ibadah-ibadah dan terus ibadah. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa adanya Ramadan ini dan ibadah puasa itu adalah agar kita memperhatikan, memperbaiki, dan menempa diri terkait dengan akhlak yang mulia, perilaku dan perangai yang mulia. Ya. Nah, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dari sekian banyak akhlak yang mulia itu, kalau kita berbicara tentang akhlak yang mulia, pertemuan ini saya hanya akan menekankan satu bagian darinya. Akhlak yang terkait dengan lisan. Ya. Organ tubuh kita yang ringan tak bertulang, tapi ternyata begitu luar biasanya beratnya secara syariat timbangannya. Ya, lisan. Ya, tentunya yang diingatkan adalah pembicaraan, ucapan. Ya. Sebelum saya masuk menjelaskan hal ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya ingin tegaskan dulu bahwa bila kita berbicara tentang yang namanya ucapan, kalau bahasa Arabnya kalam, maka ketahuilah bahwa yang namanya ucapan itu terekspresikan dengan dua hal secara teknis. Yang namanya ucapan itu terekspresikan atau terungkap dengan dua hal secara teknis. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Bagus. Aman. Ya. Yang pertama disebut atau dengan cara lisan. Itulah ucapan lisan namanya. Ini yang standar umum ya, yang kita identik memahami dari kata ucapan. Ya, kita kadang mengidentikan kalau yang namanya ucapan ya itulah pembicaraan dengan lisan. Tapi ada yang kedua, bahwa yang namanya ucapan itu juga terekspresikan dengan tulisan. Ya.
Jangan lupa bahwa ucapan dengan tulisan itu juga sama hukumnya. Di saat seseorang ingin mengekspresikan apa yang ada di benaknya, apa yang dia ingin ungkapkan dengan sebuah tulisan, maka tulisannya itu hukumnya sama dengan ucapannya. Ya. Oleh karena itulah, Al-Quran yang kita baca itu juga disebut dengan kalamullah. Apa artinya kalamullah? Ucapannya Allah. Rasulullah juga memerintahkan menulis wasiat. Menulis wasiat. Ya, dari seseorang yang hendak meninggal. Lalu ketika dia meninggal, maka wasiatnya tersebut memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena wasiat yang tertulis itu sama dengan ucapan secara lisannya. Nah, maka ini dua hal secara teknis ya yang diinginkan dengan namanya ucapan. Yang pertama ucapan secara lisan, yang kedua ucapan secara tulisan. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena sebagian kita seakan-akan hanya membatasi yang namanya ucapan hanyalah yang terekspresikan dengan lisan. Lalu tidak menganggap begitu berbobot dan pentingnya tulisan. Oleh karena sebab itulah ada yang begitu bebasnya memberi komentar. Kalau kita berbicara tentang dunia maya kan, kalau baca komentar kan, waduh, betul? Waduh, apanya nih? Hah? Apa Pak? Bagus, wah bagusnya. Apa Anda bilang? Pusing. Komentar-komentar dari ucapan-ucapan yang tertulis seakan-akan tidak kenal batas. Apapun ditulis oleh orang. Saya yakin, ya barangkali yang bersangkutan tidak menganggap tulisannya itu seperti ucapan sehingga tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, ini problem kita di situ. Kalau kita menganggap tulisan dari ekspresi kita itu adalah ucapan yang akan dipertanggungjawabkan, saya yakin akan memotivasi kita untuk lebih hati-hati kalau memberi komentar, walaupun bentuknya tulisan. Nah, jadi ini dua hal. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita pahami yang namanya ucapan itu dua hal terekspresikan dengannya. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan. Oke. Nah, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ternyata hubungan antara lisan dengan puasa itu sangat erat. Sangat-sangat kuat. Bahkan lisan termasuk yang menentukan kualitas puasa seseorang. Ya. Baik tidak puasanya, bahkan berpahala tidaknya puasanya itu ada di pengaruh lisan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun minhu ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan al-qaula zur, ucapan-ucapan zur dan perbuatan-perbuatan zur. Para ulama mentafsirkan ucapan zur dan perbuatan zur dengan ucapan perbuatan yang batil. Ya. Itu penjelasan para ulama. Ucapan dan perbuatan yang batil. Ini adalah narasi yang lebih umum ketimbang kalau definisinya perbuatan ucapan yang diharamkan. Ya. Ini lebih umum, batil itu luas. Ya. Betul, pasti diharamkan. Tapi terkadang ada di antara kita itu menganggap ada ucapan-ucapan seakan-akan tidak diharamkan padahal itu batil. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan ini.
Ya. Jadi intinya ucapan dan perbuatan yang batil, ya, yang terlarang secara syariat. Kalau ada yang berpuasa tidak meninggalkan hal ini, kata Nabi apa? Falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak memiliki alasan untuk membalasnya dengan dia tidak makan dan tidak minum. Allah tidak punya alasan. Artinya Allah akan menyia-nyiakannya. Maksud saya begini, ketika Nabi mengatakan falaisa lillahi hajatun, itu artinya Allah tidak akan memiliki alasan untuk memberinya balasan, maka orang tersebut, kata Nabi, ya, hanya akan merasakan lapar dan haus dan tidak mendapat pahala dari Allah. Ini kan ngeri, jemaah yang saya muliakan. Apa iya kita puasa cuma menahan, gak makan, gak minum? Kan rugi kita. Karena puasa itu kalau soal hanya tidak makan, tidak minum, ngapain repot-repot sedemikian rupa? Ya, ngapain? Dan kalau tentang konsep gak makan, gak minum, sebagai sebuah terapi kah, sebagai sebuah proses untuk menempuh sesuatu, itu bukan hanya dalam Islam. Di luar Islam juga ada konsep itu. Betul tidak? Jadi rugi kita kalau cuma tentang gak makan, gak minum. Rugi. Wallahi rugi. Maka mari kita maksimalkan apa sih sebenarnya yang diinginkan dengan hal ini. Oleh karena itulah Nabi tegaskan, tidak ada gunanya dia nggak makan, nggak minum. Allah nggak akan membalas. Artinya apa? Sia-sia. Nah, disinilah para ulama menjelaskan. Nah, ini untuk kita perhatikan bersama, Pak Rian dan Bapak-bapak semua, Ibu-ibu. Pembatal puasa itu ada dua kategori. Ya, pembatal puasa itu ada dua kategori. Mungkin selama ini kita hanya fokus kepada pembatal jenis yang pertama. Pembatal amalan puasa. Itulah yang kita kenal dengan makan, minum, sekian banyak pembatal yang lainnya ya. Berjima dan seterusnya. Ini namanya pembatal amalan puasa. Ada kategori yang kedua yang disebut dengan pembatal pahala puasa. Ya. Dua-duanya mengerikan, tapi yang lebih mengerikan apa? Yang mana? Yang kedua. Yang kedua, kenapa mengerikan Ustaz yang kedua? Karena seorang mengira dia telah beramal soleh, ternyata dia masuk neraka. Itu yang mengerikan. Ya, di luar ekspektasi. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah keadaan orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Jadi hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kita memperhatikan lisan kita. Dan sangat ditekankan lagi hal ini di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bukan hanya kita fokus kepada apa-apa yang membatalkan amalan puasa kita, yang selalu kita jaga diri kita dan menjauhkan diri kita darinya. Tapi harus juga kita perhatikan apa-apa yang membatalkan pahala puasa kita. Nasallahu wal afiyah. Oleh karena itulah, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, puasa kita ini sangat ditentukan oleh bagaimana dengan lisan kita. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita betapa begitu beliau tegasnya mengingatkan agar kita betul-betul memperhatikan lisan. Jadi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Nabi pernah berbicara menasihati sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Hadisnya panjang. Nabi nasihatkan tentang sekian banyak amalan-amalan soleh. Tentang sholat tahajud, termasuk puasa, tentang sholat. Nah di akhir-akhir penghujung hadis itu, Nabi katakan kepada Mu'adz, ala adulluka bimalakin dzalika kullih. Maukah engkau aku kasih tahu penentu segala kebaikan tadi itu. Penentu segala kebaikan tadi. Yang paling menentukan.
Maka kata Mu'adz, bala ya Rasulullah. Mau tentu, wah ya Rasulullah. Lalu Nabi tidak langsung menjawab. Perhatikan jamaah. Dalam hadis disebutkan, Nabi mengambil lisannya dengan tangannya. Beliau ambil nih. Ya, saya tidak akan begitu menyentuh lisannya. Tapi saya ingin jelaskan. Beliau keluarkan lisannya dengan jarinya. Beliau tarik lisannya. Kemudian setelah itu berkata, Kuffa alaika hadza. Kepada Mu'adz bin Jabal, jaga ini. Saking begitunya mengekspresikan dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya, dijulurkan, dipegang sambil berkata, Kuffa alaika hadza. Itu kan menunjukkan betapa penekanannya. Betul tidak? Lalu Mu'adz bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kelak akan ada di antara kita yang dimasukkan ke dalam neraka hanya gara-gara lisannya? Nah, ini pertanyaan timbul kenapa? Karena menganggap bahwa masa iya hanya karena lisan orang bisa celaka masuk neraka? Maka Rasulullah pun pertegas. Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, betapa banyak nanti, Nabi katakan betapa banyak nanti di hari kemudian orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan wajah atau keningnya yang lebih dulu tercampakkan ke dalam neraka. Ini penggambaran kehinaan. Orang itu jatuh, kalau kepalanya dulu, itu ekspresi kehinaan. Dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan kening atau kepalanya dulu, itu hanya karena memetik hasil dari lisan mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini peringatan Nabi, hadirin. Oleh karena itulah, kalau kita berbicara tentang hal ini dan sejumlah hal-hal yang dilarang oleh orang yang berpuasa, itu bukan artinya larangan-larangan tersebut tidak boleh hanya di saat berpuasa saja, bukan. Ya, tapi dia bersifat umum. Di saat tidak berpuasa juga nggak boleh. Dan di saat berpuasa lebih-lebih lagi tidak dibolehkan. Nah, yang akan kita bahas inilah apa-apa yang dianggap ucapan batil itu. Nah, bukan berarti hanya di saat berpuasa saja yang tidak boleh melakukannya. Di luar puasa juga nggak boleh. Selama-lamanya haram. Tapi di saat berpuasa lebih-lebih lagi. Ya maaf Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, lisan kita. Organ tubuh yang tak bertulang. Ya, ringan. Ternyata bisa menimbulkan kerusakan. Berikut ini beberapa ucapan yang batil, yang haram, dosa besar, bahkan ada yang kufur bila terucapkan oleh lisan. Ini pembahasan untuk kita perhatikan bersama. Supaya kita tahu apa-apa yang secara syariat dianggap sebagai ucapan yang batil. Yang harus kita jauhi tidak hanya di saat berpuasa, tapi kapanpun itu, namun di saat berpuasa lebih-lebih lagi ditekankan sebab akan menghilangkan pahala puasa kita. Mari kita perhatikan bersama. Silakan dicatat dengan baik kalau ada yang mencatat. Ucapan batil yang pertama adalah berkata-kata atau berucap tentang dirinya Allah tanpa ilmu. Berucap tentang dirinya Allah secara khusus, menyangkut dirinya Allah secara khusus, spesifik, tanpa ilmu. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu, ya, maka ilmu yang diingat tentunya adalah ilmu syariat. Berdasarkan dalil, gitu ya. Apakah Al-Quran, hadis, atau penjelasan ulama yang muktabar, yang benar. Berbicara tentang dirinya Allah tanpa ilmu, hadirin. Oh, ini ucapan yang paling batil sebatilnya. Tidak ada yang lebih buruk daripada ucapan batil jenis pertama ini. Nah, kalau seseorang
berkata-kata dengan lisannya tentang dirinya Allah tanpa ilmu. Ada sebuah ayat, silakan dicatat di Al-Quran di surah Al-A'raf, ayat ke-33. Surat apa tadi? Al-A'raf Al-A'raf, ayat berapa? 3. 33. Di surah Al-A'raf disebut di sana Allah menjelaskan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan urutan tingkatan dosa-dosa yang dimulai dari yang ringan menuju yang paling besarnya. Allah katakan, "Qul, ucapkanlah, sampaikanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang terang-terangan atau yang tersembunyi, perbuatan dosa, pelampauan batas tanpa alasan yang dibenarkan, dan telah mengharamkan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, sesuatu yang tidak pernah ada pembenarannya. Lalu, dan juga haram bagi kalian untuk berkata-kata tentang dirinya Allah tanpa ilmu pengetahuan yang kalian miliki." Imam Ibnu Qayyim menegaskan, yang paling akhir itu yang paling besar. Apa yang paling akhir? Mengucapkan Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. ilmu. Bahkan kata para ulama, dosa ini lebih besar dari syirik. Kenapa? Karena kesyirikan itu terjadi karena ini. Kesyirikan itu terjadi karena ini. Kekufuran itu terjadi karena ini. Kalau orang-orang dahulu mengatakan, dan juga sampai sekarang, kesyirikan dengan mengatakan Allah itu punya anak. Itu kan ucapan. Oleh karena itulah sejumlah ulama mengatakan bahwa berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu bahkan itu lebih parah dari kesyirikan. Ketika menjadi sebab timbulnya kesyirikan. Maka jemaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau kita berkata-kata tentang sesama kita aja tanpa ilmu yang benar, itu sudah sangat cukup dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Saya mengatakan, jangan saya lah, mau saya. Ada orang nih mengatakan tentang Pak Rian. Ya, Pak Rian itu sifatnya ini dan itu, Pak Rian itu keadaannya begini dan begitu. Dikatakan dengan banyak sifat dan keterangan-keterangan, dan itu tidak benar tanpa pengetahuan yang benar dan fakta sesuai dengan apa yang adanya. Maka kalau Pak Rian tahu, nih saya Pak Rian akan marah. Ya. Saya nggak perlu menyebutkan contoh karena kita menjaga batasan-batasan itu. Apalagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan sifat Allah, Allah ini dan itu, Allah ini dan begitu. Ada juga yang mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluk-makhluknya. Allah itu menyatu pada manusia. Allah itu menyatu dengan, ini enggak benar. Mengucapkan tentang dirinya Allah tanpa ilmu ini. Ya. Haram. Dengan sebesar-besarnya keharaman. Karena kita berbicara tentang dirinya Allah. Harus dan wajib bagi kita untuk menunjukkan apa ayatnya, apa hadisnya. Titik. Tidak lebih dari dua itu. Sebab di dua sumber inilah kita mendapatkan keterangan tentang dirinya Allah. Tidak ada sumber yang lain. Tentang dirinya Allah nggak bersumber pendapat. Nggak bersumber dari pikiran. Nggak boleh. Nggak ada. Hanya di Al-Quran lah kita mendapatkan itu atau hadis yang sahih. Di luar itu, ini ucapan batil. Ya, mengatakan Allah begini dan begitu, ya, Allah itu seperti ini, seperti itu, wah itu batil, sebesar-besarnya ucapan batil. Maka puasa kita melatih kita untuk berhati-hati. Kalau ngomong tentang siapa? Tentang Allah. Ini ucapan batil yang pertama. Ucapan batil yang kedua, berbicara tentang agama Islam secara umum, tanpa ilmu. Ya. Termasuk tentang ajaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah ayat di surah An-Nahl 116. An-Nahl 116.
Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun." Janganlah kalian berkata dengan lisan kalian mensifati sesuatu dengan dusta, ini halal, ini haram. Ya. Dengan penuh kedustaan atas nama Allah. Sungguh siapa yang berdusta atas nama Allah tidak akan pernah beruntung. Dan Nabi kita juga bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammida falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Dalam hadis yang muttafaq alaih, barang siapa yang berkata-kata atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja mengandung kedustaan, maka siap-siaplah dia akan mengambil tempat duduk di dalam neraka. Al-kadzib alayya laisa kal-kadzib bainakum. Dusta atas namaku, kata Nabi, itu tidak sama seperti dusta sesama kalian. Maka jamaah, ini ucapan batil yang kedua. Ya, yaitu ucapan dengan lisan seseorang mengatakan ini ajaran Islam, ini ajaran Rasulullah tanpa ilmu. Yang dengannya dia bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Ucapan itu benar. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah misalnya. Ini bagus, ini tidak bagus, ini baik, tidak baik. Inilah ajaran Islam, inilah ajaran Rasulullah. Kalau ucapan-ucapan yang disandarkan kepada agama ini tidak berdasarkan sumber yang benar, tidak ada yang bisa memvalidasinya, maka ini ucapan batil. Puasa kita hancur kalau ngomong kayak gitu. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, kalau Bapak Ibu mau tahu, di sinilah beban berat seorang penceramah. Beban beratnya seorang penceramah di sini. Betul-betul berat sebenarnya kalau mikirin ini. Ya, karena menentukan ya, neraka surganya orang banyak. Ya. Sangat harus hati-hati. Harus betul memvalidasi yang akan disampaikan itu dengan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ada orang yang kalau mau ceramah kadang menahan diri nggak tidur semalam suntuk, dia menyiapkan semua materi itu. Takut terjatuh kepada hal ini. Dia buka semua referensi, memastikan apa yang akan disampaikan agar tidak terjatuh kepada ucapan batil. Berkata tentang agama tanpa ilmu. Hati-hati. Ini ucapan batil yang kedua. Ucapan batil yang ketiga, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Berbicara dengan dusta. Itu yang lebih kita kenal dengan bohong. Dusta atau bohong itu definisinya para ulama adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan fakta, realita. Ucapan yang disampaikan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, itu adalah kebohongan, kedustaan. Dan ini termasuk ucapan batil yang pada asalnya, sekali lagi saya tegaskan, pada asalnya haram, termasuk dosa besar. Kenapa saya tambahkan kalimat pada asalnya? Karena memang ada pengecualian di situ. Tapi pada asalnya tidak boleh. Berkata dengan dusta. Rasulullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhilah oleh kalian ucapan dusta, bohong. Karena ucapan dusta, bohong itu adalah pengantar akan membuat kalian terjatuh ke dalam sekian banyak perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu adalah pengantar untuk kalian sampai ke dalam neraka. Pangkalnya apa? Dusta, bohong. Nah, disinilah mungkin dulu sebagian orang tua kita, kalau kita sedang puasa, jangan bohong nak, nanti batal puasamu. Ya kan gitu ya? Sebenarnya bukan pembatal amalan puasanya. Betul pembatal puasa, tapi pembatal apanya? Pahala puasa. Ya. Maka
nasihat orang tua kita dulu juga ada benernya. Jangan bohong nak, nanti batal puasamu. Ya. Oke, ini ucapan batil yang keberapa? Ketiga. Ucapan batil yang keempat, namimah. Namimah. Bapak Ibu tahu namimah apa? Pak Rian tahu? Mengadu domba. Mengadu domba. Tapi saya bingung. Saya beberapa kali saya coba untuk mencari literasi ya, di beberapa sumber. Kenapa orang Indonesia menyebutnya adu domba? Pak Fakhrudin, apa? Nah itu makanya saya tanya, kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa adu domba? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak kuda? Kenapa nggak sapi? Mbak Rian mungkin bisa jawab. Ini orang Adu Garut. domba. Nah ini orang Garut. Kenapa adu domba? Ya, adu domba kan biasanya ini kepala sama kepala. Jadi adu tanduk. Langsung ditenduk. Korelasinya namimah itu disebut adu domba apa? Kalau Ya. enggak, saya kasih dulu gambaran ya. Kalau definisi syariat, namimah itu Bapak Ibu adalah ucapan yang disampaikan kepada seseorang atau beberapa orang supaya timbul kebencian kepada yang lain. Sehingga terjadinya permusuhan, ya perselisihan, perpecahan. Nah, itu namimah. Sekarang adu domba begitu enggak? Iya. Intinya kan tadi menghasut satu sama dua gitu iya, ya, betul. yang akhirnya bisa menyebabkan mereka bermusuhan. Jadi kayak domba gitu diadu. Emang domba dipisahin dulu gitu? Itu kan enggak kan? Betul, enggak kan? Domba kan langsung aja kan? Iya, berantem aja. Diasut. Tuh, kekar gitu kan diasut. Ini orang Garut berlebihan ini mah ini. Keblinger ini. Enggak ada domba kayak gitu. Domba kan kalau berantem ya berantem aja kan gitu. Ya sudahlah. Yang jelas saya bingung. Saya sempat berapa kali mencoba mencari di beberapa sumber literasi. Kenapa disebut adu domba? Udahlah kita nggak perlu menghabiskan waktu membahas itu. Yang jelas disebut adu domba. Tapi kita paham ya. Pak Udur. Yang adu itu domba. Ya jadi yang jelas ini namimah namanya. Kalau mau pendekatan ilustrasi itu yang sering disebut dengan provokator. Ya kan? Provokator. Ya, dia yang memprovokasi banyak orang sehingga membenci gitu kan. Akhirnya terjadilah aksi dan segala macam. Ini namimah. Betapa besarnya dosa namimah dalam agama kita, hadirin. Sampai-sampai Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan pernah bisa masuk surga tukang namimah, tukang adu domba. Saking segitunya. Maka dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjelaskan salah satu dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab di alam kubur. Namimah. Yamshi fil ardi namma. Dia yang ketika hidup kesana kemari namimah. Dapat azab kubur, hadirin. Na'udzubillah. Yahya bin Katsir rahimahullah mengatakan, yufsidun namam sa'atan ma la yufsidus sahir sanatan. Orang yang tukang adu domba itu bisa menciptakan kerusakan sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh dukun kerusakan itu kecuali setahun. Betapa mengerikannya itu tukang adu domba. Betul tidak ini? Ya, orang yang tukang adu yang memang udah master ya kan, ada kan orang yang memang jago tuh provokasi kan, buzzer ya istilahnya buzzer, itu bisa menimbulkan kerusakan sekejap, langsung panas, langsung terbakar emosi orang. Yang di dunia perdukunan itu tidak gampang tuh. Dukun itu mesti kadang sekian banyak proses dia tempuh untuk terjadi kebencian itu. Tapi namimah bisa sesaat. Maka ini ucapan betul-betul batil. Rusak puasa kita. Hancur ibadah puasa kita. Ya, maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini yang harus kita waspadai. Ini yang berapa?
Keempat. Yang keempat. Yang kelima dan yang keenam kita gabung. Ghibah dan suudzon kepada orang lain. Ghibah dan suudzon kepada orang lain. Ini digabung 6 dan 7 karena memang larangannya Allah sebut di satu ayat. Ghibah itu apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyampaikan atau engkau mengucapkan sesuatu tentang diri saudaramu yang tidak dia sukai. Ya. Lalu sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, kalau itu memang ada pada dirinya, ya Rasulullah, ya itulah ghibah. Kalau nggak ada pada dirinya, itu namanya buhtan. Berdusta atas namanya. Justru ghibah itu adalah yang memang ada pada dirinya. Dan riba sangat erat dengan suudzon. Apa suudzon? Berburuk sangka. Berburuk sangka dengan orang lain. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di dalam sebuah ayat betapa Allah itu ya menjelaskan jijiknya kita mestinya dengan perbuatan riba itu. Di surah Al-Hujurat Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah. Al-Hujurat ayat ke-12. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk, suudzon. Lalu Allah berfirman, karena prasangka buruk itu dosa dan janganlah kalian mencari-cari aib dengan berbuat ghibah dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah mau di antara kalian ya bila memakan daging saudaranya yang telah meninggal menjadi bangkai, tentu kalian pasti akan merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah kalian semuanya. Al-Hujurat 12. Ya. Ghibah dan suudzon, dua hal yang erat hubungannya. Dan celakanya jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hidup di masa yang dinormalisasi ghibah itu. Celakanya kita. Kita hidup berada di masa yang riba itu dinormalisasi. Apa maksudnya? Dianggap biasa. Bahkan ditayangkan. Dipertontonkan. Betul? Nah, itu yang dikenal dengan gosip. Ya, itu mungkin yang suka nonton itu. Semangat. Dan gimana ya, sebagian kita termasuk menjadikan itu acara favorit. Ditunggu-tunggu terus. Allah musta'an. Itu ghibah hadirin. Alhamdulillah. Ya, hancur kita. Betapa mengerikannya dampak ghibah. Tahu dampak ghibah itu? Ya, saya ringkas aja dari hadis yang cukup panjang. Kalau di hari kemudian, pengadilan untuk perbuatan ghibah ini adalah orang yang berbuat ghibah dengan orang yang dighibahi dipertemukan. Lalu, hukumannya adalah orang yang berbuat ghibah ini ya, akan menanggung kebaikannya. Kalau dia beramal kebajikan, ada ibadah yang dilakukan selama di dunia, akan dilimpahkan pahalanya untuk yang dia ghibahi. Kalau seandainya habis, pahalanya habis, amal kebajikannya nggak banyak, tapi masih ada kadar perbuatan ghibahnya, masih belum tuntas, belum sebanding, maka disebut oleh Nabi, perbuatan dosa yang dighibahi akan dilimpahkan kepada yang berbuat ghibah. Jadi orang inilah yang disebut dengan muflis, bangkrut pada hari kiamat. Na'udzubillah, jangan sampai. Makanya hadirin yang saya muliakan, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ulama besar kita, sampai-sampai pernah bilang begini, seandainya ghibah itu halal, maka aku akan melakukannya, yakni ghibah untuk orang tuaku. Aku akan selalu menghibai orang tuaku. Kalau apa? Halal. Kenapa kira-kira? Ya, Bang. Pahalanya. Nah, karena ingin berbakti kepada orang tua.
Dengan cara apa? Ambillah nih pahalaku, wahai orang tuaku, untuk membagikan orang tua. Kan gitu. Biar dosamu aku yang aku tanggung. Untuk kita membagikan orang tua kita. Tapi kan karena ghibah itu haram. Tidak boleh dilakukan. Ini menjelaskan betapa mengerikannya ghibah itu. Maka jamaah hati-hati. Para ulama dulu, Hasan al-Basri misalnya, itu kalau dighibahi, lalu dikasih tahu oleh murid-muridnya, itu orang menjelek-jelekan engkau terus. Ya imam. Maka beliau datangi kasih hadiah. Kasih hadiah. Coba kalau Pak Yuda dighibahi sama orang, maka akan mendatangi orang itu bukan hadiah dibawa, tongkat dia bawa. Pentungan. Ah, golok tuh ada yang bilang. Tapi enggak mudah-mudahan. Ya, paling Pak Yuda bawa kurma. Ini ucapan batil yang keberapa? 5 dan 6. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Karena waktu juga membatasi. Berkata untuk menghina atau melecehkan orang lain. Ini juga ucapan batil. Hati-hati hadirin, ini menghancurkan pahala puasa kita. Dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 11, Allah firman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian merendahkan atau melecehkan yang lain. Boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan. Jangan pula sebagian para muslimah wanita merendahkan wanita yang lainnya. Karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan jangan kalian mencela diri kalian sendiri dan memanggil, memberi gelar yang mengandung ejekan. Nggak boleh. Jadi ayat ini menjelaskan haramnya perbuatan ini. Dan inilah ucapan batil. Ketika mengucapkan kalimat yang ditujukan kepada orang lain mengandung makna pelecehan, perendahan, ini ucapan batil. Hati-hati, kita sedang puasa. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah sejumlah ucapan batil yang telah diterangkan oleh syariat kita. Khususnya kita yang sedang berpuasa, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita memperhatikan hal ini dengan sebaik-baiknya. Puasa kita sangat ditentukan dengan lisan kita. Baik tidaknya dan bahkan tentang pahalanya. Oleh karena itulah, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ampunan dari dosa-dosa yang kita idam-idamkan dengan Ramadan dan dengan puasa ini, itu ternyata sangat erat hubungannya dengan lisan kita. Akan kita dapatkan itu dengan tatkala kita menjaga dengan baik lisan kita. Karenanya lah Allah berfirman di ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, berucaplah dengan ucapan yang teguh, kokoh, yang baik, benar dan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ini ucapan yang bukan ucapan batil semua tadi. Itu namanya qaulan sadida. Yang dengan ucapan sadid itu Allah akan memperbaiki diri kalian dan kalian mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kalian semua. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah yang akan meraih kemenangan dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan mengharap dan mengidam-idamkan magfirah, magfirah, magfirah di bulan Ramadan. Yang kita selalu dengar ya, siapa yang puasa, siapa yang salat tarawih, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dapat ampunan dari semua dosa-dosa. Kalau kita nggak menjaga apa? Lisan kita. Nggak dapat kita. Kalau kita terjatuh kepada ucapan-ucapan batil tadi yang telah kita sebutkan sebagian darinya. Ada berapa tadi? 7. Ada 7. 7 atau 6? 7. Baik. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini ya sebagai bulan perbaikan diri kita. Ya, khususnya terkait dengan akhlak kita dan lisan kita. Dan semoga Allah menjadikan puasa yang kita jalani ini sebagai proses penempahan diri untuk kita bisa berakhlak mulia, untuk kita bisa menjaga dan memperhatikan lisan kita. Ya, tidak
melepasnya tanpa ada batasan. Orang yang berpuasa adalah dia yang betul-betul menahan diri, matanya, telinganya, dan lisannya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bukanlah orang yang berpuasa dengan hanya tidak makan dan tidak minum semata. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rian. Ya, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materinya. Ya, Bapak-bapak Ibu kita kurang lebih masih ada 7 menit ya. Silakan yang ingin bertanya terkait materi. Ya, silakan Bapak. Ya. Iya betul. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya langsung jawab Pak Rian. Ya, silakan Ustaz. Ya. Sebenarnya itu tergantung kepada yang melakukan dan juga tergantung kepada pemilik ucapan. Ya, dari potongan video yang dia ambil lalu dia sebarkan itu. Artinya kalau yang dia potong video tersebut dari ucapan seseorang itu tidak menyelisihi apa yang diinginkan oleh pemilik ucapan. Ini yang harus digarisbawahi. Ada orang yang memotong pembicaraan orang lain, lalu potongan itu yang dia sebarkan, padahal itu bukan maksud ya yang diinginkan oleh yang mengucapkan. Nah itu nggak boleh. Kalau ini dia termasuk berdusta atas nama orang lain. Itu buhtan namanya. Tadi kita singgung dalam poin keberapa tadi, yang bergandengan dengan riba. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, itu haram hukumnya. Ini termasuk yang kita bahas dan itu menghancurkan puasa kita. Nggak boleh. Maka kalau potongan itu yang dia sebar tidak menyelisihi inti substansi pembahasan orang tersebut, maka bagus, aman. Dan pemilik ucapan juga telah meridhoi itu. Nah, itu harus penting karena poin ini kadang pemilik ucapan nggak meridhoi itu kan. Itu yang harus kita juga perhatikan, hak orang lain. Ada hak orang lain di situ. Nah, kalau seandainya ini melanggar hak seseorang, ini terjatuh kepada melanggar hak orang lain. Ya, itu juga tidak boleh kan. Maka dunia sosial media itu memang mengerikan sih kalau saya untuk kita betul-betul hati-hati sih. Ya, hati-hati dalam hal seperti ini dan yang semisalnya. Ya, oleh karena itulah agar kita senantiasa menjaga etika dan adab, tidak sebatas modal semangat. Ya, itu yang harus kita jaga. Ya. Coba bayangkan, Nabi itu sampai pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik, kalau nggak bisa, diam. Udah, opsinya dua. Kalau nggak bisa sesuatu yang kalian pastikan itu kebaikan ucapannya, maka opsinya tinggalkan, udah. Ya. Terkait dengan hak orang lain, oh itu luar biasa lagi. Kalau ini ada kaitan hak orang lain ya. Rasulullah SAW itu sampai mengatakan bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim yang Islamnya baik adalah yang kaum muslimin lainnya itu tidak merasa teraniaya oleh ucapan dan perbuatannya.
Itu harus kita perhatikan. Jadi agar kita tidak melangkahi hak orang lain, ya maka hendaknya hati-hati. Kalau bisa dipastikan pemilik ucapan menyetujui atau tidak, maka lebih baik tinggalkan. Tapi kalau kita bisa mengupayakan itu silakan. Dan yang jelas tidak menyelisihi poin penyampaian orang tersebut. Kayak ceramah umum nih, kayak saya nih. Ini kan sebenarnya nggak perlu izin saya juga, karena ini sifatnya umum kan, publik gitu loh. Tapi masalahnya adalah ketika capture itu menyelisih maksud yang saya sampaikan. Nah, itu problemnya. Bisa dipahami? Ya. Ada yang memotong ucapan saya di poin penggalan aja. Misal kayak gini nih, contoh aja nih. Ayat di surah Al-Maun ini contoh nyata. Kan kalau di surah Al-Maun itu kan ada 2 ayat yang terpisah, yang kalau berhenti di satu ayat itu bahaya. Ayat yang berbunyi fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Allah jelaskan setelahnya, pada ayat setelahnya loh, terpisah kan ayatnya. Itu orang-orang yang salatnya lalai dia dengannya. Coba kalau capture-nya celakalah orang-orang yang salat, titik disebarin. Bahaya tidak? Celakalah orang yang salat. Wah bahaya kalau gitu. Nah ya kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi yang meng-capture ini harus dia tahu ya bahwa penggalan kalimat itu menyelisihi apa yang diinginkan oleh pembicara atau tidak. Ya, kalau itu bukan maksud pembicara, oh itu bahaya banget. Itu buhtan namanya. Dusta atas nama saudara. Allah taala alam bisawab. Ya, gitu. Ya, lanjut mungkin sama Pak Bambang. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Zuhr. Ya. Ya. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Isyarat. Betul. Ya. 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 Betul. Ya. Baik. Baik. Bisa jawab? Ya. Baik. Ya. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa? Sia-sia. Ya, jadi kalau mau kita kategorikan memang ada 3 sebenarnya yang namanya ucapan itu. Ada ucapan yang telah pasti kebaikan. Yang kedua adalah ucapan yang telah pasti dosa. Ya kan? Haram. Yang telah pasti halal, yang telah pasti haram. Nah, ada di situ tidak dihukumi secara pasti. Nah, inilah masuk ke sia-siaan ini. Nah, kesia-siaan itu adalah perkara yang sifatnya tidak secara spesifik, ya itu dosa, maka dia bisa juga ke dalam pembahasan perkara-perkara ucapan-ucapan yang sifatnya mubahat. Nah, yang mubahat ini para ulama menjelaskan tergantung dia wasilahnya kemana. Kalau dia menjadi wasilah mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya haram. Kalau dia mengantarkan kepada yang baik, maka dia juga bisa menjadi kebaikan. Nah, untuk itulah perkara yang kesia-siaan ini sebaiknya kita jangan terlalu banyak terjatuh kepadanya. Bahkan termasuk yang juga hendaknya dihindari oleh orang yang berpuasa. Nabi mengatakan laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal lagwi warafas. Bukan berpuasa itu dengan tidak makan, tidak minum, tapi berpuasa itu adalah menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Ya. Apa itu? Perkara yang tidak jelas kemanfaatannya. Tidak jelas kebaikannya. Sebenarnya
perkara yang sia-sia itu karena dikatakan tidak jelas kebaikannya, maka kita juga mengatakan itulah perkara yang haram. Karena kan tidak jelas gitu loh. Kenapa dianjurkan menjauhinya? Nah, ini dia persoalannya. Karena itu bisa menjadi wasilah. Maksudnya gini, orang yang berbuat sia-sia itu tidak langsung kita katakan haram, jangan. Tidak bisa juga. Tapi kalau itu mengantarkan kepada dosa dan haram, baru di saat itu kita katakan tidak boleh. Bisa dipahami? Jadi itu terkait dengan kalau disebut dengan kesia-siaan. Yang jelas yang paling layaknya ya kita jauhkan. Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, saya sangat heran kepada seorang yang tidaklah masuk di pagi hari dan di sore hari, kecuali dia dalam perkara yang sia-sia, tidak ada manfaat bagi akhiratnya, dan tidak pula ada manfaat untuk dunianya. Sangat disayangkan, dia menghabiskan waktu untuk yang seperti itu. Pertanyaan kedua, kalau dalam bahasa syariat, yang antum sebut itu namanya lisanul hal. Jadi kalau kategori dengan konteks ini dalam bahasa syariat itu ada dua. Ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Lisanul maqal itulah ucapan yang terucapkan, terekspresikan baik dengan lisan atau tulisan tadi. Ada yang kedua, lisanul hal. Lisanul hal itu adalah ucapan yang terekspresikan dengan isyarat. Ya kalau realitanya kategori ini itulah yang dilakukan oleh orang yang bisu. Nah, itu namanya lisanul hal. Tapi tidak hanya untuk orang yang bisu. Kita normal aja kan bisa dan teranggap itu lisan al-hal. Kayak saya misalnya ya kepada atau nih misalnya Pak Rian nih karena waktunya sudah mau habis, maka beliau lihat mata saya dengan tajam gitu kan. Agak sangar gitu kan, melototin saya. Nah, saya paham, wah ini kayaknya sudah nyuruh saya berhenti nih, Ini gitu kan. Nah, itu sudah itu tanpa verbal kan tidak terucapkan, itu namanya lisanul hal. Nah, sekarang persoalannya, apakah lisanul hal termasuk pembahasan kita? Iya. Betul. Para ulama menjelaskan bahwa perbuatan melecehkan orang lain itu tidak hanya sebatas dengan kata-kata yang terucapkan, hanya dengan isyarat saja termasuk. Dengan ekspresi gestur seseorang yang itu terpahami melecehkan orang lain, masuk ke dalam hal ini. Tidak boleh. Gitu kan misalnya. Itulah dalam syariat kan yang diucapkan oleh seseorang yang tidak boleh kepada orangnya hanya mengatakan itu kan bukan ekspresi ucapan yang jelas, gitu kan? Tapi dilarang. Ya. Itu juga di surah Al-Baqarah ketika Nabi memalingkan diri dari orang yang buta. Itu kan ekspresi itu. Betul? Gestur. Tidak boleh. Jadi apakah hal ini juga masuk dalam pembahasan? Betul, masuk. Makanya hendaknya kita hati-hati. Oleh karena itulah kalau para ulama seperti Hasan Al-Basri mendefinisikan akhlak yang mulia itu dengan menampakkan wajah yang ceria, menyenangkan orang lain. Itu akhlak yang mulia. Kenapa? Itu bahasa tubuh kita yang mengandung kebaikan untuk orang lain. Agar kita memperhatikan ekspresi tubuh. Lisanul hal itu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Baik. Ya. Gini ya. Ya mungkin karena waktu udah cukup gitu ya. Jadi untuk sesi kajian ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya dan agar puasa kita tetap terjaga pahalanya. Amin. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.